Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat video tentang crossbreed gapi perkawinan silang dan penjelasan sedikit saja sesuai dengan pemahaman saya. Oke, langsung kita masuk ke dalam pembahasan. Oh ya, sebelum itu sudah lama saya nggak buat video yang panjang karena ya memang sibuk juga. Nah, kali ini mumpung ada waktu, dan juga seperti yang kalian lihat, ini ada 2 akuarium atau 2 soliter. Ini 2 genetik ikan yang berbeda. Yang ini baru saja beli hari ini. Ini grade A. Ya. Yang ini adalah dari farm saya, dari ternakan saya. Gennya sudah turun, tapi dari segi warna masih oke. Hanya saja ya banyak minusnya di sini. Nah, kenapa kok saya pada akhirnya beli ikan lagi, yaitu untuk memperbaiki genetik dari ikan saya sehingga bisa tercipta genetik khas dari farm saya sendiri. Ini adalah ikan yang baru saja beli, genetiknya masih bagus. Nah, penting untuk kita melakukan crossbreed untuk menjaga genetik ikan kita agar tetap bagus. Di sini kelihatan jelas perbedaannya, khususnya di betina. Dari segi warna juga berbeda, lebih cerah yang genetik ini yang masih bagus, sedangkan punya saya sudah rada pudar warnanya. Ini pudar pun adalah warna yang paling cerah di antara indukan ikan gapi saya. Nah, ini banyak yang warnanya tidak secerah yang saya pilih. Itu juga menjadi penyebab saya memutuskan untuk beli ikan dengan genetik yang bagus. Nanti akan dilakukan crossbreed untuk memperbaiki genetik ikan saya. Lebih baik mana, crossbreed ataukah kita beli yang langsung satu bagus sekalian? Sebenarnya kalau menurut saya ya itu sama saja. Hanya saja kan kalau kita beli ikan yang satu bagus saja, memang nanti anakannya bisa dikatakan 100% itu bagus, membawa genetik bagus. Tapi nanti lambat laun akan memudar juga atau nanti akan melemah, dan sehingga kita juga perlu melakukan crossbreed. Sedangkan kalau kita melakukan crossbreed itu kita akan memiliki ciri khas sendiri dari farm kita, sehingga nanti kalau kita mau memperbaiki genetik, kita bisa beli di farm sebelumnya. Jadi di sini kita beli di 2 farm yang berbeda. Usahakan di 2 kota yang berbeda. Kalau ini kan 2 kota berbeda. Ini belinya dari kota lain. Kalau yang ini kan di kota sendiri, di
dekat rumah saya. Jadi nanti kalau kita melakukan crossbreed, nah anakan kita nanti kalau seumpama sudah turun genetiknya, kita bisa nih beli lagi di farm ini, sehingga genetik yang masih bagus. Jadi kita tidak perlu lagi beli 2 farm yang berbeda lagi. Itu juga menjadi poin plus kenapa kita harus punya yang namanya gen sendiri di farm. Bukan berarti gennya beda ya, tapi kita punya campuran gen yang bagus sendiri. Kemudian ketika genetik turun, kita tidak perlu untuk mencari-cari ke tempat yang baru. Nanti kan takutnya kita kena tipu juga kan, kena penipuan. Bahkan pun di farm yang ini ikannya pun tadi waktu saya lihat juga ada yang dorsalnya gripis kalau nggak salah lihat tadi, tapi dia tetap membawa genetik bagus karena badannya pun juga proporsional seperti ini, tidak seperti ini. Bahkan warna merahnya pun lebih merata yang ini. Kalau ini kan memang kalau tampak atas itu cerah, tapi nanti kalau tampak samping atau dilihat lebih teliti, warnanya pun tidak merata ya. Ini betinanya sudah mulai mau beranak ini, nanti dicarikan tempat. Ayo cucu, ini kucing saya ini. Nah, untungnya dia tidak suka makan ikan-ikan saya, jadi aman. Oke, ini juga sekaligus memperbaiki genetik kita ya, genetik ikan kita agar bisa seperti ini. Ya mungkin tidak 100% seperti ini, tapi nanti anakannya nanti akan menjadi lebih bagus. Kemudian kita crossbreed lagi agar menemukan genetik farm kita sendiri. Ya meskipun kita hanya beli satu ini saja memang bisa sih untuk melakukan crossbreed, tapi itu nanti anakan yang keberapa. Jadi ini harus menunggu, kalau tidak salah ingat di salah satu YouTube dijelaskan anakan keberapa itu disekawinkan silang kedua atau ketiga itu genetiknya nanti itu akan punya genetik tersendiri, jadi punya farm kita sendiri. Ayo ini dia suka main lihatin ikan. Terus ada juga yang ikan memang dari genetik itu kuat, jadi sampai beberapa generasi pun dia akan membawa genetik indukan yang bagus selama perawatannya dapat. Contohnya itu adalah bluegrass ya, bluegrass ini kalau kita dari peternaknya yang bagus itu kita akan mendapatkan genetik yang sangat kuat, jadi beberapa generasi pun itu masih aman. Begitu juga kalau nggak salah ada juga dari jenis HB Blue yang dimana ekornya yang lebar sekali. Nah itu genetiknya kuat. Kalau yang HB Blue yang genetik yang sudah melemah itu biasanya ekornya sudah kuncup, sudah kecil. Bukan kuncup ya, kecil. Tidak selebar itu. Tidak lebar seperti ini lebar ini sebenarnya. Pokoknya lebar lah. Kalau yang genetiknya
HB blue yang masih kuat. Bahkan HB red pun juga sama, HB white juga sama. Jadi kalau kalian beli di beberapa peternak terus ekornya tidak lebar seperti ini kan ada kan yang tidak lebar, ini yang belakang, itu berarti dia genetiknya sudah lemah. Kalau masih lebar, masih dorsalnya pun juga masih kuat, itu dia masih genetiknya masih kuat. Kalau ini kan sudah turun, maka dari itu beli genetik yang baru sehingga kita bisa crossbreed, membuat ciri khas kita sendiri. Jadi nanti kedepannya pun kita kalau mau crossbreed masih aman lah kalau kita mau beli di dalam kota sendiri. Genetiknya sudah punya ciri khas atau genetiknya sudah sudah beda lah. Tapi ya bukan berarti kita genetik karena sudah punya ciri di sendiri kemudian kita asal beli, tidak. Tetap kita harus punya tempat atau referensi ikan yang memiliki genetik yang kuat. Tidak asal beli. Memang kalau dari segi crossbreed atau penjelasan atau mungkin ada yang punya pengalaman asal beli tapi tiba-tiba muncul yang seperti ini. Tapi itu pun juga peluangnya kecil. Kalau dari peternak yang di dekat rumah saya itu yang besar, peternak besar, itu kalau mengatakan bahwa ikan itu genetiknya kalau seumpama jelek ya nanti kalau seumpama kita asal beli yang jelek juga ya nanti turunannya akan jelek. Maka harus beli satu yang bagus. Oke, sekian itu sedikit penjelasan dari saya mengenai crossbreed. Nanti akan update juga nanti ke depannya videonya nanti keturunan dari ini ya, saya nanti akan buat keturunannya ini yang sudah di crossbreed sama ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.